Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di 30 nasihat Rasulullah SAW untuk generasi muda. Dan sekarang kita sudah masuk di nasihat ketiga, yaitu sedekah dari harta yang halal. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Turmuzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Menuliskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian bersedekah sebesar biji kurma dari hasil yang baik dan halal, dan Allah hanya menerima yang baik, maka Allah menerima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan memelihara pahala itu sebagaimana di antara kalian memelihara seekor anak kuda, sehingga akhirnya pahala sedekah itu akan terus berkembang sampai setinggi gunung. Ini tentang kemuliaan sedekah. Jadi kalau kata Muhammad Ali Qutb di sini ya, kalau dulu itu orang kalau memelihara kuda itu kan sangat diperhatikan, dikasih makan, dirawat, dihindarkan dari penyakit, segala macam halnya dijaga sampai dia besar dan segala macam. Itu adalah perumpamaan ketika kita sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dari harta yang baik, dari rizki yang halal itu kita sedekahkan, Allah akan jaga sedekah kita itu seperti itu perumpamaannya. Dan masalah sedekah itu masalah iman, masalah keyakinan, karena tidak bisa dijelaskan dengan matematika manusia. Matematika manusia itu ya, kalau ada 100.000 kemudian kita sedekahkan 50.000, maka ada orang-orang jahiliyah nih pakai knalpot nih. Ada aja. Nah, sedekah itu kan masalah keyakinan. Karena matematika manusia itu tidak bisa menjelaskan tentang sedekah menurut saya sih. Matematika manusia itu ya, kalau ada 100.000, kemudian kita sedekahkan 50.000, maka matematika manusia akan mengatakan 100.000 dikurangi 50.000 sama dengan 50.000. Sudah berhenti di situ tuh. Tapi kalau matematika Allah tidak. Matematika Allah itu 100.000 dikurangi 50.000, maka hasilnya adalah lebih dari atau sama dengan 550.000. Itu matematikanya tuh. Karena ketika kita punya 100.000 kita keluarkan 50.000 yang kita keluarkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala minimal 10 kali. Minimal 10 kali. Dan itu pasti. Itu pasti. Yakin. Itu pasti. Makanya jadinya 50.000 yang kita keluarkan diganti 10 kali lipat jadi 500.000 minimal. 500.000 rupiah ditambah dengan 50.000 sisa kita tadi itu, maka jadi 550.000. Itu sebenarnya uang kita tuh gitu, 550.000. Modalnya cuma satu, yakin. Dan hebatnya, kata guru saya dulu ya, sedekah itu, balasan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sedekah itu tidak peduli kita tuh agama apa, tidak peduli. Selama kita membantu orang lain, kita sedekahkan untuk hal-hal yang baik, Allah akan ganti minimal 10 kali lipat. Dan itu pasti. Matematika manusia itu kesepakatan, tapi matematika Allah itu ketetapan. Kita itu sepakat 1 tambah 1 2, makanya 1 tambah 1 2. Kalau kita tidak sepakat ya, semua orang di dunia ini sepakat 1 tambah 1 3, ya berubah jadi 1 tambah 1 3. Matematika manusia itu kesepakatan. Matematika Allah itu adalah ketetapan, hukum, postulat. Itu yang terjadi di kolong langit ini. Kalau Allah bilang A ya A gitu. Kata Bang Ipo Santosa ya, di dalam bukunya 7 Keajaiban Rezeki, katanya itu tidak apa-apa kita sedekah kemudian pamrih. Tapi pamrihnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pamrih selain kepada Allah. Jangan. Pamrih saja pada Allah. Kita sedekah 50.000. Pamrih kepada Allah. Ya Allah, saya sedekah 50.000, lancarkan rezeki saya. Mudahkan saya untuk menyerap ilmu, sehatkan badan saya, sembuhkan saya dari penyakit. Pamrih kepada Allah. Kata Ustadz Hanan Ataki dalam podcastnya, saya sering dengar podcastnya Ustadz Hanan itu. Katanya Ustadz Hanan itu, Allah itu senang kalau kita itu semakin bergantung kepada Allah. Semakin kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuh makin senang. Beda dengan manusia kan. Manusia itu semakin kita bergantung atau apa-apa minta ke dia, itu manusia itu malas jadinya, kesal gitu, marah. Punya Pak Guru gitu di sekolah, Mansur,
Kau sapu dulu kelas tuh. Ih, Pak Guru nih. Apa-apa saya tuh. Hapus papan saya. Ambil spidol saya. Sapu kelas juga saya nih Pak Guru. Tidak ada murid lain kan di sini nih. Ya kau sendiri tuh. Hai, saya terus. Saya kalau lulus tuh Pak Guru ini sekolah saya bakar. Mansur marah. Apa-apa suruh dia. Allah tidak begitu teman-teman. Semakin kita bergantung pada Allah, mengakui bahwa kita tuh tidak bisa hidup tanpa Allah. Ya Allah bantu hamba, ya Allah ampuni hamba, ya Allah bantu hamba, ya Allah ampuni hamba. Semakin kita bergantung pada Allah, Allah tuh makin sayang sama kita. Allah peluk kita, jaga kita, sayang banget. Kita tuh semakin kita mengakui kita lemah, Allah tuh semakin sayang sama kita. Makanya hidup tuh tidak usah peduli sama yang lain. Bergantung saja pada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung saja, biar hati itu tenang. Enak, hidup itu jadi mantap gitu. Ada satu kisah di buku sini yang terkait nasihat ketiga ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu pernah kasih minyak wangi di uang dinar dan dirhamnya sebelum disedekahkan. Kemudian ada orang yang bertanya, Ummul Mukminin kenapa kok dikasih minyak begitu? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, karena ketika saya sedekahkan uang ini, sebelum uang ini akan sampai lebih dulu ke tangan Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai ke orang fakir, orang miskin ataupun orang yang membutuhkan. Jadi dikasih minyak gitu. Nah, artinya sebegitu dahsyatnya sedekah itu. Dan sekarang sedekah tuh gampang. Kalau ada sedekah kemana? Ya gampang banget. Orang tinggal di HP, tinggal buka dengan segala macam portal donasi ya sekarang ya banyak banget. Bisa di kitabisa.com, aksi cepat tanggap, dompet duafa, rumah, zakat, segala macam semuanya udah serba online. Kita duduk habis sholat subuh itu tinggal pakai HP begini-begini beres gitu. Mudah sekali. Dan oleh karena itu teman-teman, semoga Allah membuat kita menjadi ahli sedekah. Semoga Allah jaga kita selalu dalam kebaikan. Selamat berbuka puasa dan insya Allah kita jumpa lagi besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.